Good morning, good afternoon, good evening, Miss Rella. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam, Miss Rella. Saya Jessica Christine dari kelas 11 Perhotelan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hygiene sanitation. Guna mengetahui pengertian hygiene sanitation dan makanan, ketahui dulu apa arti makanan. Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya. Akan tetapi bukan obat. Makanan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi syarat-syarat keselamatan, kesehatan, standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri untuk tiap jenis makanan. Pada Permenkes nomor 329/Menkes/6/1976 tentang produksi dan peredaran makanan. Makanan yang baik untuk dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria di bawah ini, yaitu bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit atau bahaya pada kesehatan. Di antaranya adalah yang pertama, berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki. Yang kedua adalah bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya. Yang ketiga, bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktivitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit, dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan. Dan yang keempat, bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang dihantarkan oleh makanan atau foodborne illness. Menurut SK Menteri Kesehatan nomor 25/B.7/71 tanggal 9 Juni 1971 yang disebut dengan obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Berikut ini adalah daftar isi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian makanan, yang kedua adalah pengertian sanitasi makanan, dan yang ketiga adalah higiene perorangan atau higiena perorangan, yang keempat adalah higiena lingkungan, yang kelima adalah melaksanakan standar operasional prosedur keamanan dan keselamatan kerja atau K3, yang keenam adalah higiena makanan, dan yang ketujuh adalah alat pelindung diri atau APD. Yang pertama adalah pengertian hygiene makanan. Higiena yang dituliskan dalam bahasa Indonesia higiena berasal dari bahasa Yunani dari nama seorang dewi, yaitu Dewi Hygieia, yaitu dewi pencegah penyakit. Higiena diartikan antara lain sebagai satu, ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan. Yang kedua adalah ilmu yang mengajarkan cara untuk mempertahankan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial untuk mencapai tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah cara orang memelihara dan juga melindungi diri agar tetap sehat. Higiena erat hubungannya dengan perorangan, makanan, dan minuman, karena merupakan syarat untuk mencapai derajat kesehatan. Upaya kesehatan itu dilakukan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Misalnya, mencuci tangan untuk kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Contohnya, higiena erat hubungannya dengan perorangan. Untuk itu, seorang chef jika bekerja harus mengenakan baju kerja yang standar, meliputi penutup rambut atau hat, shawl leher atau necktie, baju kemeja lengan panjang dengan dada berlapis dua atau double-breasted, celemek atau apron, celana panjang, serta sepatu bersol karet atau safety shoes. Selanjutnya adalah pengertian sanitasi makanan. Sanitasi lebih memperhatikan masalah kebersihan untuk mencapai kesehatan. Sanitasi merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya.
Sanitasi makanan adalah usaha pencegahan untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat di mana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi. Sanitasi menitik beratkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia dengan cara memelihara kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalnya, menyediakan air bersih untuk keperluan mencuci, menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar sampah tidak dibuang sembarangan, dan contoh kegiatan sanitasi adalah memelihara kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan dapur, setelah digunakan untuk proses pengolahan, dikembalikan bersih seperti semula dalam keadaan kering dan siap digunakan untuk proses pengolahan selanjutnya. Higiena dan sanitasi adalah dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Higiena, kegiatan menjaga kesehatan dari penyakit yang menitik beratkan kepada chef atau juru masak itu sendiri atau fokus pada aktivitas manusia. Sedangkan sanitasi merupakan kegiatan untuk menjaga kesehatan dari penyakit yang menitik beratkan pada lingkungan di sekitar juru masak atau chef tersebut dan lebih difokuskan pada lingkungan manusia. Hygiene dan sanitasi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila higiena seseorang baik atau hygiene seseorang baik, akan tetapi sanitasinya tidak mendukung, maka resiko terjadinya penyakit atau efek lainnya akan lebih tinggi, begitu juga sebaliknya. Personal higiena berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya perorangan dan higiena berarti sehat. Kebersihan seseorang atau personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Dalam kehidupan sehari-hari, kebersihan merupakan hal yang sangat penting dan yang harus diperhatikan bagi semua orang. Seseorang akan melakukan kebersihan secara rutin karena pengaruh dari kebiasaannya untuk hidup bersih. Tuntutan ini juga harus diterapkan oleh seorang chef yang selalu berhubungan dengan kebersihan dan keamanan pangan. Higiena perorangan mencakup semua segi kebersihan pribadi karyawan dapur sebagai penjamah makanan. Dengan cara menjaga kebiasaan hidup bersih dan menjaga kebersihan seluruh anggota tubuh, chef atau juru masak sebagai salah satu penjamah makanan atau food handler adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan, mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan penyajian. Penjamah makanan memiliki peran utama dalam pencegahan penyakit bawaan makanan melalui kontaminasi dengan makanan yang diolah. Penerapan higiena pun juga dapat mencegah agar konsumen terhindar dari penyakit dan keracunan karena mengkonsumsi hidangan yang disajikan. Adapun kebiasaan-kebiasaan yang perlu diperhatikan untuk mencapai personal hygiene meliputi yang pertama adalah menjaga kebersihan badan, yaitu rutin mandi 2 kali sehari untuk menghindari bau badan dan menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di badan. Selanjutnya adalah tangan dan kuku. Sering-seringlah mencuci tangan sebelum mulai bekerja dan setelah kembali dari toilet, setelah memegang anggota badan atau menggaruk, membuang sampah, mengambil sesuatu, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kuku. Kuku harus dijaga dan dipotong sependek mungkin dan tidak berkutek. Selanjutnya rambut, lalu wajah, hidung dan mulut. Ya, jangan memegang hidung saat bekerja sebab pada lubang hidung terdapat kotoran yang dapat menimbulkan penyakit. Selanjutnya adalah telinga, kaki, dan selanjutnya adalah melakukan olahraga secara teratur. Kesegaran jasmani sangat dibutuhkan untuk memperoleh kegairahan dalam bekerja. Untuk itu, sangat disarankan untuk melakukan olahraga secara rutin dan menjaga kesegaran tubuh. Meminum air putih sesuai persyaratan kesehatan, dan juga beristirahat dan tidur yang teratur dalam waktu yang cukup dan hindari rasa stres. Selanjutnya adalah higiena lingkungan.
Dapur adalah suatu ruangan khusus yang dipergunakan untuk pengolahan bahan makanan dari mentah hingga sampai untuk dinikmati. Kebersihan lingkungan di dapur dan peralatan sangat menunjang keberhasilan makanan aman untuk dikonsumsi. Seseorang dapat menjadi sakit atau keracunan makanan bisa disebabkan oleh kelalaian atau kelengahan dalam menjaga kebersihan alat-alat maupun lingkungan tempat pengolahan makanan. Ada dua hal yang menentukan dapur yang saniter. Yang pertama adalah konstruksi dapur. Konstruksi bangunan dapur meliputi dinding, lantai, langit-langit, ventilasi, pembuangan limbah, dan cahaya. Syarat konstruksi bangunan dapur adalah kuat dan anti tikus atau rodent proof. Lalu yang kedua adalah tata letak atau layout. Syarat tata letak dapur adalah memungkinkan dilakukannya pekerjaan pengolahan makanan secara runtut dan efisien. Adapun cara agar lingkungan dapur bersih sesuai syarat kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persyaratan higiena dapur. Lalu yang kedua adalah peraturan di dapur. Adapun peraturan di dapur yang harus ditaati oleh semua karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaturan dapur, yaitu efisiensi dapur dan kualitas makanan terkait dengan beberapa jam sebelum restoran dibuka, ketika semua siap untuk proses masak yang sebenarnya. Yang kedua adalah mulut tertutup, mata terbuka, lalu ada pisau milik pribadi, dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Adapun gaya militer berlaku di dapur. Label merupakan hal penting. Selanjutnya adalah first in, first out. Minum cukup air, informasikan makanan panas, membersihkan sendiri bekas bakaran, jangan sentuh makanan, beritahu ada orang di belakang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah melaksanakan standar operasional prosedur keamanan dan keselamatan kerja atau K3. Adapun penyebab terjadinya kecelakaan bersumber dari dua faktor lingkungan yang berada di sekitarnya. Yang pertama adalah faktor manusia, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Kecelakaan kerja dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah terjatuh atau fall, yang kedua adalah terluka benda tajam, lalu luka bakar, ledakan gas, kecelakaan listrik, kecelakaan bahan kimia atau chemical. Ya, selanjutnya adalah higiena makanan. Higiena makanan. Bahan makanan yang dipergunakan dalam pengolahan makanan berupa bahan makanan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya sayur, buah, dan lain-lain, serta bahan makanan hewani yang berasal dari binatang, misal daging, unggas, ikan, dan lain-lain. Bahan makanan hewani lebih mudah rusak dan busuk dibandingkan dengan bahan makanan nabati. Penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu bahan tahan lama, misalnya beras, gula, bumbu-bumbu, kering, minyak goreng, makanan dalam kemasan kaleng atau botol, dan bahan mudah rusak atau perishable, misalnya sayuran dan buah segar, telur, susu, daging, dan unggas, ikan dan hasil laut lainnya. Selanjutnya adalah kerusakan bahan makanan. Beberapa faktor kerusakan bahan makanan disebabkan oleh enzim bahan makanan tersebut, bakteri, jamur, parasit, dan bahan kimia. Selanjutnya adalah keracunan bahan makanan. Sedangkan keracunan bahan makanan atau food poisoning dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya unsur kimia, arsenio, bahan yang digunakan untuk menyemprot buah-buahan dan sayuran agar terbebas dari hama, dapat menimbulkan keracunan. Keracunan itu akan mengenai seseorang jika buah atau sayuran tersebut tidak dicuci sesuai prosedur yang benar, hingga bersih. Yang terakhir, alat pelindung diri atau APD. Bagi seorang chef, berupa baju kerja merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja, sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri. APD bagi seorang chef berupa baju kerja atau pakaian kerja yang standar, terdiri dari yang pertama adalah head coat atau krepus atau topi,
memiliki fungsi utama, yakni mencegah rambut rontok dan jatuh ke dalam makanan. Yang kedua adalah double-breasted jacket, atau biasa disebut juga jas praktik berwarna putih agar kotoran yang melekat segera dicuci, berfungsi untuk melindungi lengan dari percikan bahan panas dan melindungi dada dari pengaruh panas dan dingin. Yang ketiga adalah necktie atau dasi atau shawl, merupakan kain yang berbentuk segitiga, terbuat dari bahan yang menyerap keringat, dipakai dilingkarkan di leher sebelum mengenakan jas praktik, berfungsi untuk menahan atau menyerap keringat yang ada di leher agar tidak menetes di tempat yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah trousers atau celana panjang berwarna gelap agar tidak terlihat kotor, berfungsi untuk melindungi kaki dan badan bagian bawah dan keleluasannya. Selanjutnya adalah apron atau sering disebut celemek, wajib dikenakan oleh chef dengan tujuan untuk melindungi jaket dan trousers dari kotoran. Selanjutnya adalah side towel atau serbet atau kain yang tebal, mampu menyerap air dan berfungsi untuk menjaga agar tangan terjaga kebersihannya dan harus selalu ada dan disisipkan di pinggang. Apron atau celemek merupakan kain berbentuk kotak yang dikenakan melingkari pinggang, berfungsi untuk melindungi jas praktik dan celana dari kotoran, serta menahan panasnya perapian dan sebagai tempat untuk meletakkan side towel. Selanjutnya adalah safety shoes atau sepatu yang memiliki dasar dari bahan karet tebal agar tidak mudah slip dan di bagian atas dilindungi besi baja yang dilapisi dengan kulit agar kaki aman dari kejatuhan benda berat. Sekian dari saya, terima kasih.